Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan penjelasan materi dari skala pengukuran dalam bentuk video. Yang pertama, pengertian statistika. Pada dasarnya, statistika menyediakan prinsip dan metodologi untuk merancang proses pengumpulan data, meringkas data, menyajikan data, melakukan interpretasi data, analisis data, dan serta mengambil kesimpulan. Pengertian skala dan pengukuran. Skala bisa kita artikan sebagai perbandingan antar kategori dari sebuah objek yang memiliki nilai berbeda. Dengan demikian, skala yang dimaksud di sini merujuk pada variabel. Sementara itu, pengukuran bisa kita artikan sebagai dasar yang digunakan dalam setiap metode ilmiah. Dari kedua pengertian skala dan pengukuran tersebut, kita bisa artikan skala pengukuran semacam kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai yang ada pada alat ukur, sehingga ketika kita menggunakan alat ukur tersebut akan menghasilkan data yang sama dalam setiap kesempatan. Tadi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis skala pengukuran. Ada 4 poin yang perlu kita ketahui mengenai jenis-jenis skala pengukuran. Itu yang pertama, skala nomina, yang kedua, skala ordina, dan yang ketiga, skala interval, dan yang terakhir, skala rasio. Sumber data. Syarat data antara lain yang pertama harus sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, yang kedua bisa mewakili parameter yang diukur sesuai variasi, yang ketiga adalah harus relevan menjawab persoalan yang dibahas, dan yang keempat adalah harus tepat waktu. Berdasarkan metode pengumpulannya dibedakan menjadi dua, yaitu primer berasal dari sumber pertama, kemudian sekunder berasal dari sumber kedua atau seterusnya. Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif yang sifatnya hanya menggolongkan saja, dan yang kedua yaitu kuantitatif yang sifatnya tidak hanya menggolongkan saja. Berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu internal yang berasal dari dalam kelompok atau organisasi yang tentu saja permasalahannya juga membahas mengenai dalam kelompok tersebut, dan yang kedua adalah eksternal yang berasal dari luar kelompok atau organisasi yang tentu saja pembahasannya juga tentang luar organisasi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu berdasarkan waktu pengumpulannya dibedakan menjadi dua, yaitu data time series atau data yang dikumpulkan menggunakan beberapa waktu, dan yang kedua yaitu data cross section atau data yang pengumpulannya pada waktu tertentu saja. Data. Nah, ketika kita bicara tentang statistika, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak bahas mengenai data. Nah, data itu adalah unsur penting dalam statistika, di mana data yang telah didapatkan harus diolah dan disajikan dalam bentuk laporan atau informasi yang akan ditindaklanjut dan dianalisa. Nah, data tersebut perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang jelas, baik, dan mempunyai estetika. Secara garis besar, data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel atau daftar, dan grafik atau diagram. Nah, dalam bentuk tabel atau daftar itu biasanya disajikan dalam daftar baris dan kolom, daftar kontingensi, daftar distribusi frekuensi. Lalu, pada prinsipnya untuk tabel atau tabulasi, atau disebut juga daftar memuat aturan-aturan yang harus dipenuhi. Bagian-bagian dari tabel atau daftar antara lain memuat judul tabel, judul kolom, judul baris, sel, serta catatan. Selanjutnya adalah diagram atau grafik. Biasanya data itu juga disajikan dalam diagram atau grafik, biasa dalam diagram batang, diagram garis, diagram lambang atau diagram simbol, diagram lingkaran, diagram peta atau diagram kartogram. Lalu di bawah sini ada contoh grafik atau diagram, ada contoh grafik garis, batang, simbol, dan lingkaran. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.